Nah, lokasi saat ini itu di mana fosil itu? Kalau ditanyakan fosilnya, Iya. kalau di fosilnya Wajakensis ini kan aslinya kan masih di negeri Belanda. Iya. Ada di negeri Belanda sana. Tetapi fosil-fosil yang pendukung lain-lainnya banyak ditemukan seperti di Gua Song itu. Song Gentong itu ada penemuan, sudah dilakukan satu proses ekskavasi oleh UGM itu banyak ditemukan dari pecahan-pecahan binatang, ya tidak utuh, artinya tidak utuh, ya pecahan. Itu pernah ditemukan di Gua Song Gentong. Nah, selain Wajakensis, temuan Dubois itu apa? Dubois ya yang menemukan tadi. Eugene Dubois. Sementara ini yang ditemukan yang sangat heboh karena penemuan Eugene Dubois ini sangat menghebohkan dunia ilmu pengetahuan. Iya. Waktu itu karena temuannya ini maka jenis manusia baru. Jenis manusia baru. Jenis manusia yang sifatnya homo, yang sudah cerdas, sudah berdiri tegak, artinya tidak bungkuk lagi. Nah, kalau itu kan temuannya sekarang ada di Wajak ya, desanya sekarang. Desanya termasuk sekarang ini masuk desa apa itu? Desa apa ya namanya? Campur ya? Iya, termasuk desa campur ya, campur darat. Sawo. Nah, ya, daerah Sawo, campur darat itu. Itu temuan-temuan lainnya seperti hewan-hewan kera. Sekarang fosil-fosilnya di mana Kak kalau begitu? Kalau hasil dari teman-teman dari KS2B itu penemuannya dulu melakukan tanpa sengaja itu sebenarnya. Yaitu ketika saya kan ngajar di MAN itu. Iya, di MAN. Ngajar di MAN itu suatu ketika saya mengajar tentang materi prasejarah. Nah, ketika mengajarkan itu, apa sih bedanya fosil dengan yang tidak fosil, yang biasa gitu, tulang fosil. Akhirnya ketika saya menerangkan gitu, nggak taunya ada murid saya bertanya, Pak, di rumah nenek saya itu ada banyak sekali. Apakah itu fosil? Wah, saya kan nggak tahu bentuknya. Ya coba besok dibawa. Akhirnya anak didik saya itu datang menemui saya terus membawa fosil itu. Saya sempat kaget waktu itu. Loh, kok ada? Iya, kok ada. Harus pertama sih dia bertanya, Pak ini fosil Pak. Loh iya ini fosil. Kasat mata orang udah bisa membedakan ini fosil. Kalau sudah fosil kan otomatis kan sudah membatu. Tidak menjadi satu tulang. Ini sudah membatu lah. Ini loh kamu dapat dari mana? Ini dari nenek saya Pak. Nah terus banyak orang sudah tahu belum ada Pak. Lah sejak itulah tim dari KS2B itu melakukan penelusuran, yaitu di daerah Tanggung Gunung. Kalau nggak salah desa Mbolu, dusun apa ya dulu ya, lupa saya itu desa Mbolu itu ke Tanggung Gunung. Akhirnya lakukan ekspedisi di sana, banyak menemukan kita. Banyak menemukan ternyata. Ya menemukan itu begitu banyak, akhirnya sampai diekspos dari media waktu itu. Nah itu yang membuat heboh, akhirnya tim UGM datang. Nah, karena ini temen si waktu itu Dr. Tri Cahyo, Sucahyo, dia itu temen artinya temen satu universitas, dia saling tukar pikiran, akhirnya dia melakukan ekspedisi ke Tulungagung dan mengajak dari tim KS2B itu melakukan penelusuran itu. Akhirnya kita menemukan begitu banyak. Lah jenis fosil yang ditemukan di Tanggung ini berbeda dengan fosil yang ditemukan oleh Eugene Dubois itu kan manusia fosil. Kalau ini apa? Tengkorak. Iya, tengkorak kepala. Tapi kalau yang kita temukan itu jenis hewan. Hewan ya? Nah, yang di Tanggung Gunung. Nah, ini diduga, ini perkiraan saya. Kalau saya melihat diduga ini mungkin ini adalah bahan makanan. Makanannya si manusia purba itu. Manusia purba ini. Ini diduga saya. Kalau saya duganya gitu karena jarak antara penemuan dari fosil yang ditemukan KS2B ini dengan yang ditemukan Eugene Dubois ini nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh itu. Itu ya sekitar 5 sampai 7 kilo lah dari lokasi itu. Nah itu yang membuat kami penasaran. Artinya penasaran bahwa kalau gitu perlu ada pemetaan. Di Tulungagung Selatan ini banyak sekali masa-masa prasejarah awal di Tulungagung inilah diawali dari Tulungagung Selatan. Iya, Tulungagung Selatan. Berarti nggak jauh-jauh dari pantai itu. Iya. Oke. Nah, apakah itu tadi temuan-temuan dari teman-teman KS2B itu sekarang ada di mana, Pak? Atau disimpan sendiri atau dimuseumkan? Wah, ini yang menjadi pertanyaan yang sangat berat, Mas. Kalau saya menjawab ini. Karena permasalahan tentang itu, penemuan itu sempat diekspos oleh media.
TV maupun media massa itu sangat ramai pembicaraan dan sempat teman-teman kami diteror. Karena apa? Hasil temuan itu memang kami bawa. Iya. Ya kami bawa, memang kami bawa. Ya kita ini sok pinter, sok bergaya lah katakan begitu. Diteliti sendiri. Ya saya berdasarkan itu pengalaman karena saya sering bergaul dengan teman-teman arkeologi, antropologi, sehingga saya berusaha untuk mengidentifikasi. Sendiri ya, berarti. Ini pada masa kan perlu laboratorium sebenarnya. Cuman saya sok bergaya, sok pinter gitu. Tapi mencoba gitu. Akhirnya kedengaran dari teman-teman media akhirnya diekspos. Nah, ketika diekspos ini ramai dibicarakan bahwa pemerintah sini waktu itu pada masa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu sempat kebakaran jenggot lah istilahnya. Karena membawa fosil. Nah, saya akhirnya tim KS2B itu dituduh pencuri. Ya, itu kan pencuri gitu. Saya sempat marah dikatakan pencuri karena ekspedisi itu melibatkan anak-anak. Waktu itu saya ngajak anak-anak ke lapangan. Padahal itu juga temuan sendiri ya? Iya, temuan sendiri. Nah, itu akhirnya menjadi ramai dibicarakan, terus saya sempat berdebat itu. Pencuri dari mana? Lah itu Pak Tri kan membawa. Memang saya membawa. Tapi apakah itu sudah dilindungi oleh Perda? Perda Undang-Undang Cagar Budaya. Waktu itu belum ada Perda yang ada di Tulungagung ini. Dan itu sampai terdengar DPR. Sampai terdengar itu akhirnya menjadi ramai. Saya sempat dipanggil untuk menjelaskan bagaimana ini ceritanya kok sampai seperti ini. Kok sampai punya fosil itu? Iya. Akhirnya saya sempat diminta malah disuruh buatkan Perda Undang-Undang Cagar Budaya. Itu akhirnya sama tim akhirnya kita bisa berusaha untuk membuat itu. Akhirnya dipresentasikan, ya sudah, dipresentasikan sudah selesai, nggak ada masalah. Terus ketika itu. Yang menjadi masalah ketika saya mengembalikan, ya saya kembalikan ke Dinas Kebudayaan Pariwisata. Kenyataannya dalam prosesnya banyak yang diambil. Nah, yang diambil ini yang menjadi permasalahan. Ya, saya dapat informasi ada karyawan ya, katakanlah oknum, itu mengambil dia mungkin kepercayaan, keyakinan masyarakat sekitar. Katakan itu sebagai jimat dan lain-lainnya. Karena banyak fosil itu kan fosilnya banyak dan kecil-kecil. Ya jenis kerang ya. Ya golongan kalau dalam hewan-hewan itu ya, tulang-tulang hewan laut itu. Ya itu yang akhirnya ramai dibicarakan ketika itu. Itu tahun 2011 itu. 2011 ya? Iya. Nah, itu untuk dulu masa belum ada lembaga yang melindungi itu? Ya, kalau saya waktu itu belum ada lembaga dan belum ada Perda Undang-Undang Cagar Budaya waktu itu. Kalau Undang-Undang Cagar Budaya ada. Itu nomor 5 tahun 1992. Sekarang kan sudah diganti menjadi Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Itu kalau sekarang sudah ada.